hama penyakit itu dikenal dengan pembunuh senyap. Nah, ini bercak daun Cercospora. Ya, Dia sporanya. akan meneruskan. Ya, untuk perkembangan biak selanjutnya. Ya. Nah, ini namanya karat daun. Ya, Nah, ini seperti variasi. ini, ya. Ya. Ternyata ini adalah ciri kalau buah kita terserang. Terserang. Ya, dia kalau udah di dalam, kita semprot seperti apapun, sudah selamat dia. Seperti apa pengendaliannya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, masih dengan saya di Bincang Kedai Hijau. Menginspirasi, mengungkap inovasi dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Nah, saat ini saya masih melanjutkan terkait kopi, ya, tanaman yang saya kira luar biasa, andalan para petani Indonesia untuk menghasilkan minuman yang disukai banyak orang, kopi. Nah, kalau sebelumnya saya sudah mengajak teman untuk bicara tentang budidaya. Nah, sekarang kita masuk ke satu yang saya kira ini perlu diketahui oleh banyak petani dan juga pengusaha kopi, ya, perkebun kopi, yaitu ancaman. Ancaman OPT, organisme pengganggu tanaman pada tanaman kopi ini. Karena kalau tidak dikendalikan, bahaya. Bisa menyebabkan kegagalan pada pertanaman kopi kita. Ini bersama saya Ibu Fani, ya. Ibu Fani Susanti. Ya. Salah satu staf di Balai Standarisasi Instrumen Pertanian, Tanaman Industri dan Penyegar. Betul. Di Pakuwon, Sukabumi. Parung Kuda, Sukabumi, Jawa Barat. Betul. Ibu dengan kepakaran OPT, hama dan penyakit, Bu. Ya. Nah, ini saya ingin belajar, Bu. Ya, Boleh, terkait Pak. apa yang namanya ancaman ini, berbahayakah memang Betul. ancaman ini? Hama penyakit itu dikenal dengan pembunuh senyap. Karena kurang jadi perhatian, Iya. tapi tiba-tiba ya, Selesai. gitu. Jadi Bukan memang berdarah dingin aja, dia senyap. bisa. Senyap ya Pak, lebih Oke. menakutkan ya Pak, Ya. ya. Iya, jadi di kopi itu ada hama penyakitnya juga Pak. Ya. Nah, ini kadang tidak menjadi perhatian. Kalau petaninya itu jarang ke kebun, dia tidak melihat situasi kebunnya, terus Ya. tiba-tiba ada serangan hama ataupun penyakit, tiba-tiba sudah banyak, Ya. itu sudah tidak bisa dikendalikan gitu. Jadi mungkin untuk tahap awalnya itu harus kita pengenalan dulu. Oke. Iya, karena kalau kita udah kenal apa sih aktornya gitu ya, nah kan langsung bisa dikendalikannya tuh seperti apa. Salah pengenalan, salah pengendalian. Gitu, Pak. Oke, mengenal. Mm-mm. Nah, seperti di belakang ini kan kita ada di Kebun. kopi. Ini yang ingin saya tahu, bagaimana mengenali dari jauh maupun dari dekat, apakah ini sudah terserang atau berpotensi terserang, Tuh. atau seperti apa? Jadi seperti kita lihat ya Pak, misalnya kita ke kebun, jalan. Nah ini Ya. kalau kelihatan dari jauh saja, Sepertinya hijau. sehat saja, Ya, baik-baik saja. ya. Kalau kita sibak, nah tara muncul. Muncul. Oh, semakin Muncul. dekat baru kita tahu. Baru dan di sibak ya Pak, coba kita lihat ini Udah kan sibak itu masih. diangkat gitu. Ya kita Oh. lihat, perhatikan gitu. Nah Iya. ini aja Pak sudah ada dua jenis Oh, apa ini? Serangan apa ini? jamur Jamur patogen. penyakit ya? Oke. Misalnya contohnya yang ini. Ya. Nah ini bercak daun Cercospora. Cercospora. Nah, cirinya, Bercak apa ini? Kuning nah, atau yang coklat itu? Yang coklat. Oke. Nah cirinya itu ada lingkaran kuningnya, halo, Oke. kita sebut halo. Halo. Nah ini bercak daun Cercospora. Oke. Kemudian ada lagi yang bercak kecil-kecil ini. Ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat di baliknya itu nanti akan ada warna oranye. Mana Bu warna oranye? Ini Pak spora. Oke. Oh, Nah, spora. iya, Yang akan sporanya. meneruskan Ya, untuk perkembangan biak perkembangannya. selanjutnya. Ya. Nah, ini namanya karat daun. Ini Yang kebetulan mana? kalau di sini Ya. karat daunnya terlihat tidak terlalu ini, Ya. tapi sebenarnya karat daun itu justru penyakit yang penting. Ya. Karena dia dapat membuat tanaman gundul lama-kelamaan. Nah, Rontok nanti. Rontok. Karena kan ini Daunnya. nanti penuh ya Pak dengan spora-spora. Nah, jadi daunnya mati. Tidak dapat memasak makanan lagi. Mengering. Ya, mengering lama-lama. Nah, ini udah dua Pak penyakit yang Ya. tanpa kita sadari kan. Ya. Nah, ini kalau kita diamin saja, Ya. ini nanti daunnya rusak, Ya. terus kemudian ya dia akan rontok dan tanaman bisa gundul pada serangan beratnya. Itu, ini untuk yang di daun. Nah,
Kemudian juga ada pada biji. Oke. Nah, ini penyakit busuk ini. Oke. Nah, busuk. Nah, ini busuk. Mencoklat gitu, Bu, ya. Ya. Nah, ini banyak jenis jamurnya yang bisa menyebabkan ini. Oke. Memang kalau untuk ini kadang udah lanjut, ini bisa ada beberapa patogen yang ada menyerang ini, Pak. Jadi bukan hanya satu. Ya. Itu jadi ada Cercospora juga, ada Cholecdotrichum juga. Itu jenis-jenis jamur yang biasanya menjadi patogen pada kopi, buah kopi itu. Nah, ini kalau untuk yang utamanya sih sebenarnya karat, Pak. Ya. Yang paling utama itu karat, cuman Ya. di sini kurang mewakili ya Pak gambarannya, tapi mungkin itu serangannya luar biasa karena jamurnya nanti di sini ada warna orange-nya itu yang sporanya mudah berkembang itu. Kembang. Iya. Apalagi kalau musim penghujan. Kalau musim penghujan justru dia sporanya terbawa. Oke. Nah, tapi muncullah jamur yang lain yang mendominasi. Hai. Jadi memang harus dipelajari kalau untuk pengendalian hama penyakit itu memang harus terkenal betul sifat-sifatnya, karena ada yang dia akan hilang sporanya pada musim hujan atau Ya. malah dia banyak pada musim hujan. Itu masing-masing jamur punya sifat masing-masing. Oke. Gitu, Pak. Jadi memang perlu pengamatan lebih mendekat ya untuk Betul. tahu. Betul. Yang pasti ini Iya. mengancam produksi, Bu, ya. Mengancam kalau serangannya luar biasa ya Pak, Ya. karena kan ini pada daun yang dia di sini masaknya, Ya. ya kan, daun itu. Perkembangannya dari si penyebab penyakit ini. Memang tahapnya lama, makanya itu kalau kita rajin ke lapang pengamatan itu kita bisa ngelihat Pak, Ya. oh ini udah mulai banyak kok ya gitu. Nah misalnya kayak karat daun itu Pak, ada misalnya serangannya itu 5% itu harus sudah disemprot. Ya. Nah tapi kalau untuk yang lain ada kriterianya tertentu yang Ya. memang ada aturannya sendiri. Tapi Ya. kalau karat daun itu kalau untuk di lapang 5% saja itu harus sudah disemprot. Karena kalau udah lebih dari itu dia akan ya sudah berkembang dengan baik penyakitnya. Oke. Itu kalau untuk penyakit. Oke. Nah, bagaimana, Bu, pengendaliannya? Ya. Kalau saya lihat ini serius ini. Ternyata kalau lihat di lapang itu Hijau aja ya, hijau Pak. dan bersih saja ya. Iya. Kalau kita mendekat ada banyak daun mungkin yang terserang ya. Iya. Nah, pemicunya apa dulu nih, Bu, sebenarnya? Kelembaban Pak. Kalau Kelembaban. jamur itu kan kelembaban ya Pak ya. Iya. Karena ini jamur kelembaban, makanya harus dimainkan lingkungannya. Ya. Jadi kalau dalam sistem budidaya itu sebenarnya sudah bagus Pak. Ya. Kapan harus pemangkasan pohon penaungnya, pemangkasan tanaman kopinya. Nah itu kalau diikutin sebenarnya sudah bisa mengurangi kelembaban pada tanamannya. Itu Pak. strategi pengendalian yang mulai dari Ya. situ. Ya di situ. Kalau itu diterapkan sebenarnya bisa Pak. Bisa mengurangi serangan dari jamurnya. Oke, itu sebagai antisipasi ya. Ya. Nah, kalau sudah terjadi serangan, Ya. Ada seperti kalau apa? itu bisa Cara. menggunakan kalau yang utamanya pakai kimiawi ya Pak ya. Ya. Itu udah banyak lah mungkin informasinya. Nah tapi juga petani kopi itu sudah banyak Pak yang beralih menggunakan trichoderma Pak. oke, Trichoderma karena selain juga memperbaiki tanahnya gitu ya, juga bisa mengurangi dari serangan jamurnya. Karena trichoderma itu bisa diaplikasikan di tanah, ya. bisa juga disemprot. Oh, Gitu Pak. itu secara alami kita ya, Secara alami. organik Iya, juga ya, organik. kita hayati Ya, ya betul. untuk bisa mengendalikan si penyakit tadi. Iya, jamur. Itu yang disebabkan oleh jamur ya. Betul. Nah, jadi apakah efektif tadi dengan itu cukup untuk dua penyakit tadi untuk trichoderma Kalau jamur trichoderma itu sifatnya umum Pak, general dia. general? Iya, general. Seperti apa mekanismenya, Bu? Si trichoderma ini dalam mengendalikan. Dia itu lebih cepat numbuh Pak. Jadi kayak pemanfaatan ruangnya itu lebih duluan. Oke. Ya, jadi karena dia duluan, jadi jamur yang baru datang itu nggak dapat tempat. Gitu. Ataupun juga misalnya yang sudah ada, nanti jamurnya itu ditutupi, jamur patogen ditutupi oleh trichoderma. Nah, itu. Karena trichoderma itu lebih cepat berkembang dibandingkan jamur patogen. Nah, kalau sudah dengan penyakit, Ya. saya kira satu OPT lagi yang perlu lebih juga awas-awas, terutama kalau tidak salah menyerang buah ya, Ya, adalah hama ataupun Hama. yang menyerang makhluk yang menyerang
Kopi. Nah, mungkin Kopi, Pak. daunnya atau buahnya seperti apa Iya. itu, Bu? Jadi Pak, kalau kita membicarakan masalah hama, berarti kan kita membicarakan masalah serangga ya Pak. Oke, serangga. Nah, serangga itu yang menyerang atau berasosiasi dengan kopi itu hampir 800 jenis Pak. 800 jenis. Coba kita bayangkan ya Pak, dari 800 jenis itu, Ya. yang paling berbahaya hanya satu, hamanya. Oh. Karena dia langsung menyerang buahnya yang kita panen. Oke. Nah, dan dialah satu-satunya, ini bombastis banget ya Ya. Pak ya, dialah satu-satunya makhluk yang tahan terhadap core-nya itu, kafeinnya tuh di buah. Oh. Nah, walaupun ada kumbang yang lainnya hampir satu family, Ya. nah tapi tidak menyerang biji. Jadi hanya yang penggerek buah kopi atau kita kenalnya itu Hippopotamus hampei. Ya. Nah, itulah yang dia menyerang kafein, menyerang buah, menyerang bijinya. Yang di situ kandungan kafeinnya paling tinggi. Oh. Hanya satu itu Pak. Yang lain nggak tahan itu kafeinnya. Tidak Bukan sampai ke peminum dalam. kopi berarti. Nah, itu Pak. Siamanya, oke. Iya, nah itu. Jadi bisa kita bayangkan dari 800 jenis hanya satu yang terseleksi. Yang terseleksi yang Menyerang buahnya yang justru di situ kafeinnya paling tinggi. Luar biasa kan Pak. Nah, makhluk ini kadang itu tidak menjadi perhatian petani. Karena Ya. kenapa? Karena itu sangat kecil Pak. Coba kita lihat Pak ya, gejala pada buah. Karena Nah, dia menyerangnya di sini pada ada buah. nggak di sini? Kalau yang ini Pak, coba kita lihat satuannya aja, mana tadi ya? Oke. Yang bolong. Nah, ini. Ah, Ini Pak, kecil sekali ya. ini bolong yang hitam itu. Kalau ini kan diskusnya kopi. Ya. Nah, ini yang bolongnya ini. Oke. Nah, ini terus tadi ada lagi pas banget di ini. Nah, Pak, coba kita bayangkan. Apakah menjadi perhatian petani? Oh, kirain itu hiasan doang. Nah. Hiasan Nah, ini kecil, seperti variasi. ini, ya. Ya. Ternyata ini adalah ciri kalau buah kita terserang. Terserang. Ya. Nah, ini dia ini ada di dalamnya. Nah, makanya itulah sulitnya dikendalikan itu, Pak. Oke, karena dia masuk ke dalam. Iya, karena udah selamat kan Pak. Dia kalau udah di dalam, kita Ya. semprot seperti apapun, sudah selamat dia. Ya. Escape dari segala macam perangkap dan macam-macamnya itu. Iya. Nah, ini dia berkembang di dalamnya. Ya. Nah, ini contoh kita kenalnya PBKO ya Pak, penggerek buah kopi atau Hippopotamus hampei. Ini Ya. yang pada buah. Mungkin sebelumnya ada juga serangan pada batangnya atau Ya. ranting. Bisa Bapak lihat-lihat di sini, Ya. ini juga ada bolongan kecil. Jadi kita membicarakan Yang mana, Bu? kumbang yang kecil-kecil, Pak. Yang mana yang bolongan kecil? Ini kan ada pecahannya, retakan. Oh, Nah, di retakan dalamnya ada kecil-kecil. Ya. Itu kalau saya lihat tadi ada yang nongol-nongol juga, Pak. Kecil itu Muncul, bisa ya. lihat. Wah. Ini, Iya, Pak. Bu. Nah, ini ada bekas gerekannya. Ya. Kalau kita lihat, kita buka, ini sebenarnya mungkin masih aktif ini, Pak. Di dalamnya masih ada. Nah, kalau ini penggerek ranting. Ya. Nah, namanya Silosandrus. Itu lebih besar tidak dengan Hampir mirip ukurannya. Oke. Cuma Dengan dia hama menyerang buah ini, tadi. ya, menyerang batang. Nah, lihat aja di dalam satu cabang ini ada lagi di sini. Padahal dari jauh nggak ada. Nggak menjadi perhatian ya Pak ya. Cuman kelihatan kayak oh dibelah aja gitu Ya. kan, terbelah gitu. Padahal kalau kita lihat di sini ada bolongannya yang sangat kecil seujung jarum Ya. itu. Nah makanya kalau misalnya ini karena ini tapi batangnya udah terlalu besar ya Pak ya. Ya. Kalau yang pada batangnya kecil, Ya. terus mau kita jadikan stek, Ya. itu nggak bisa karena dia pasti udah mati. Oh, di dalamnya itu Iya. udah rusak. Udah rusak nanti di sini nanti Oke. terhambat ininya. Nah ini kalau penggerek rantingnya, ranting itu. Tadi dijelaskan bagaimana hama kopi, terutama buah yang penggerek buah ya. Kopi itu ternyata luar biasa peranannya di dalam menyebabkan kerusakan buah kopi. Dan dia masuk ke dalam dan dia bersenang-senang di dalam dan telah menyebabkan kerusakan pada buah kopi. Seperti apa pengendaliannya, Bu? Ya, pengendalian pertama karena tadi kita udah kenal ya Pak sifatnya seperti apa. Berarti yang pertama itu harus sanitasi lahan. Oke. Jadi lahan itu memang harus bersih dari sumbernya. Apa sumbernya? Sumbernya ini Pak, tadi Ya. yang sudah terserang ini kan seperti ini juga ada ya Pak ya. Ya. Ini ternyata pas saya perhatikan banyak bolong-bolongnya, saru dengan diskusnya kopi, ternyata dia bolong karena ini. Nah, ini kalau ketika panen ini harus ditiadakan juga Pak. Ya. Itu harus rajin juga dipetikin. Ya. Nah, jadi bersih semuanya, terus kemudian juga yang jatuhan jangan sampai ditinggalin Pak. Oke. Selama dia tidak busuk, artinya tuh hanya kering, Ya. itu PBKO-nya masih sanggup hidup.
kayak seperti ini Pak, ini kan udah mengalami perendaman sebelumnya ya kalau dalam proses budidaya. Nah ini ternyata dia masih ada. Ini kalau kita belah mungkin dia masih ada ini Pak. Selama ini masih jemur matahari. Kalau jemur di sangrai mungkin mati ya. Ya. Nah seperti itu pembersihan lahan. Terus kemudian juga harus monitoring Pak. Nah ini monitoring ini sebenarnya yang sangat penting, karena dari monitoring itu kita bisa tahu kapan nyemprotnya, gitu. Jadi memang ada metodenya itu Pak, untuk monitoring itu. Satu lahan itu hanya perlu kita amati 30 tanaman. 30 tanaman itu, terus nanti dari 30 tanaman itu kita ambil sampel contoh yang yang terserang, buah yang terserang, terus kemudian kita belah buahnya. Kalau misalnya posisinya PBKO itu masih ada di luar, ataupun dia belum kena biji, itu lebih banyak. Nah itu kita nyemprot. Karena kita masih bisa melindungi buahnya. Tapi kalau kebanyakan itu adalah sudah rusak di dalamnya, bijinya sudah rusak, terus kemudian sudah beranak pinak di dalamnya, itu percuma nyemprot Pak. Itu jadi itu mendingan udah dibuangin aja gitu. Jadi anggaplah itu udah panennya udah gagal kalau untuk yang kebanyakan buahnya seperti itu gitu. Terus kemudian jadi monitoring itu sangat penting. Terus juga ada menggunakan musuh alami. Musuh alami di beberapa tempat menggunakan parasitoid. Nah, cuman memang teknologi parasitoid kalau diadopsi sama petani langsung masih agak sulit kalau menurut saya, karena juga harus perlu manipulasi lingkungannya biar tidak selalu melepas gitu ya Pak. Terus kemudian juga menggunakan bioveria Pak. Nah ini yang paling banyak sebenarnya dengan menggunakan jamur. Jadi kita memanfaatkan jamur sebagai agensia hayati untuk mengendalikan PBKO ini. Seperti apa dia masuk itu sih Bu? Saya penasaran. Si hama penggerek buah kopi tadi. Jadi Pak, namanya hewan dia juga memikirkan anaknya ya Pak. Karena kan ini betina ya Pak ya. Nah ketika betinanya itu masuk, dia sudah mulai bisa 2 bulan setelah pembungaan. Nah itu kalau misalnya dirasa bijinya itu masih lembek gitu-gitu, dia nggak mau gitu. Tapi kan bekas lubangnya ini kan sudah terjadi ya Pak. Nah itu akhirnya dia keluar lagi Pak, nyari buah yang cocok. Nyari buah yang cocok. Tapi buah yang ditinggalinya ini udah rusak kan. Nah kalaupun misalnya masih bisa kepanen, nah itu nanti hasilnya kualitasnya akan berkurang. Ataupun bisa gugur juga gitu. Jadi udah umur 2 bulan tadi ya Pak, 2 bulan sudah bisa diserang. Sampai dia mau panen pun kadang masih bisa ada gitu. Dan ini kan bervariasi umur buah ini Bu ya. Nah di situ peluangnya untuk pindah-pindah ya. Betul Pak. Makanya itu kalau kita rajin ke kebun, lihat ada yang bolong, cabut. Nah ini kan ini banyak nih Pak. Ini lama-lama nular. Betul. Ini Pak. Nah lama-lama nular. Kan berbagai cara untuk mengendalikan. Betul. Saya pernah podcast sebelumnya ada cara peneliti ya, yang bisa dengan caranya beliau itu menarik si hama kopi dari buahnya tadi yang menggunakan alkohol ya. Nah menurut Ibu seperti apa itu? Bagus Pak. Itu bisa digunakan mungkin ketika untuk monitoring Pak. Monitoring. Karena itu memang itu campuran sebenarnya alkohol sama metanol itu udah cukup bagus Pak, dan sudah banyak dicoba 1:3 kalau nggak salah itu dipasang. Tapi kalau setahu saya itu hanya cocok untuk monitoring. Karena daya tangkapnya juga tidak terlalu efektif gitu. Tapi boleh untuk mengurangi gitu ya. Nah tapi memang lebih bagus tadi Pak monitoring yang pengamatan 30 tanaman per hektar gitu kan lebih mudah sebenarnya kan. Terus dilihat buahnya posisi PBKO-nya ada di mana, terus kapan penyemprotan. Nah itu jadi lebih efektif juga. Jadi maksud saya misalnya kita udah tahu bahwa posisi buahnya banyaknya masih bisa diselamatkan, terus kita nyemprot, itu sepertinya pestisida apapun tuh bisa masuk gitu Pak. Itu jadi boleh kalau untuk sekedar untuk monitoring ya Pak. Tapi kalau menurut saya sih kalau untuk memang itu pengendalian kurang efektif, karena biasanya itu ada daya jangkaunya kalau itu, terus juga mudah menguap
Ya. Ininya etanolnya ya. Mungkin seperti itu. Oke, baik Bu, rasanya sudah lumayan lengkap ya. Masih perlu lagi kita Iya. akan bahas episode berikutnya. Tapi ini terima kasih nih waktunya Bu Fani Sama-sama, berbagi ke Pak. kita untuk ini harus ada yang namanya strategi pengendalian. Betul. Kalau tidak, dan kita harus kenali dulu. Iya. Ya, kalau tidak si tanaman yang kita berharap ya sudah Iya. seperti ini ya, Iya. punya harapan kita akan memanen dalam jumlah yang banyak, produksi tinggi, tapi ternyata kualitas dari buah itu yang turun karena sudah ada yang menggerogoti. Betul, Pak. Baik di buah, mungkin tadi dijelaskan di daun. Iya. Terima kasih sekali lagi. Betul. Sama-sama, Pak. Fani, berbagi kita untuk bincang kedai hijau. Siap. Ya, semoga memberikan edukasi buat kita. Amin. Terima kasih sekali lagi ya Bu. Iya. Oke, kita sudah membahas ya satu topik yang menarik yang tidak boleh dilewatkan pada saat kita membudidayakan kopi, karena kalau tidak ya ancaman ataupun serangan dari si OPT, organisme pengganggu tanaman ini, bisa mengakibatkan kegagalan kita pada saat kita mau panen. Jadi saya kira ini antisipasi bagi para petani kopi ataupun yang baru mau menanam kopi, ini harus bisa bersiap-siap, mengetahui ya, harus belajar, dibekali ilmu untuk bisa mengendalikan sebelum ancaman ini menyebabkan kegagalan pada kebun kita. Saya kira ini semoga menginspirasi. Ciao.